Yaudah drama kita pagi ini ya. Pokoknya kita lagi di resto yang enak Hits, banget, cozy banget. cozy, buat nyaman. nongkrong, buat keluarga di Semarang. Buat makan mulai dari sarapan sampai makan malam bisa di Ada sini. semua. Oke. Ada di mana? Ini nih. Oh, Jeng jeng jeng. Ada di Yonglana lo kita lo. Singamaraja nomor 36. 36. Gede banget sih tempatnya juga, enak. Dipandangnya pun juga enak ya. Betul. Estetis banget. Ada kolam bisa dilihat. Bisa dicemplungin. Oke, then welcome to our Pageant Podcast. Dengan saya Kirana. Ada Niki di sini. Dan juga Sani. Nah, kita kedatangan sepasang nih Kak. Sepasang tumben-tumbenan kan. Sepasang biasanya kan kita belum pernah ya, bener ya? Belum. Kalau sepasang belum, cuman kalau cowok-cowok, cewek-cewek pernah. Pernah. Kalau sepasang belum pernah dan ikut di Ajang yang sama ajang pula. yang sama, di tahun yang sama. Yang sama pula. Yaitu Ada Novi dan Raffi. Raffi. Nah, jadi mereka ini salah satu dari kontestan ya, Ya, di finalis. perwakilan dari Jawa Tengah, mewakili di Putra Putri Kebudayaan Indonesia di tahun 2018. di OG, di original, Pak. Di original Iya. cast, istilahnya kayak gitu. Yang pertama banget ya. Bener banget, seniornya lah. Bambane. Perintis. Perintis katanya. Berarti itu kalau ada junior galak-galak ya. Apa kabar Rofi? Apa kabar Rofi? Alhamdulillah baik Mas Niki, Alhamdulillah, Bang terima Karin, kasih, Mas Mas Sani. Niki. Kiran, Kabar Kiran baik. toh, Kiran bukan kan? Kirana. Iya, Kembali iya, bentar. iya, maaf, Mbak Kirana. Ntar bacain lagi loh kamu, iya. no. Beda hari, Maaf. beda. Nah ini juga apa ya, kita mau, kan waktu itu kita udah pernah kedatangan pemenangnya si Kolis waktu itu ya. Iya. Tapi Tapi kita satu mau- orang doang. Nah, dan itu dari sisi cowok nih. Nah, sekarang ada sepasang, ada cowok, ada ceweknya, ada putra, ada Iya. putrinya. Kan juga ada sih yang cewek dari Revi juga kan. Iya. Tuh, di tahunnya Novi itu dia. Oh, seangkatan ya Iya, sama dia? seangkatan tahun 2018. Ya. Mungkin kita bisa cerita dikit awalnya gimana sih waktu tuh jadi di OG, di original dari Putra Putri Kebudayaan Jawa Tengah. Oke. Mungkin Pertamanya. cerita awalnya dulu deh, Novi sama Raffin itu berawal dari mana ketemunya? Perkenalan dulu Iya. aja kali ya. Oke. Perkenalan. Siapa namanya, terus sekarang Kegiatannya ngapain? Kegiatannya apa aja? Oke. Mulai Rafin dulu. Boleh. Saya dulu nih Iya, ya. perkenalan. Oke. Perkenalan ya, saya Raffi Widiastama. Sekarang saya berumur 21 tahun lah ya. Kesibukan saya sekarang seorang karyawan di salah satu kafe di Semarang. Dan gimana sih kita bisa ketemu berdua itu dan ada di satu pageant yang sama? Ceritanya cukup panjang ya Nov ya. Panjang. Dimulai dari kegiatan kampus, kegiatan organisasi kampus, kita tuh bareng. Terus bagaimana kita bisa ketemu dengan Mas Sani ini dan dikenalkan dengan Dunia luar. dunia luar ya itu ceritanya cukup panjang. Iya. Oke. Kalau Ya. Novi, Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Novia Rahmawati. Kalian bisa manggil aku Novia. Saat ini aku berusia 21 tahun. Kesibukan sehari-hari mahasiswa akhir di salah satu universitas di Akhirnya Semarang. ditekanin banget ya, Nov? Iya. Udah terakhir lagi. Ya biar didoain, banyak yang doain Amin, cepet lulus. Amin. Amin. Gitu. ya kalian sama ya, ini kuliahnya di angkatan yang sama juga. Iya, bener Satu banget. angkatan, satu fakultas. Beda jurusan doang. Beda jurusan, iya. Oke, baiklah. Boleh diceritain mungkin dari Novi boleh, dari Revin boleh. Boleh. Siapa aja boleh. Awal Oke. ketemunya di kampus seperti apa? Oke, awal ketemu sih sebenarnya ingat nggak sih Vin, kita tuh dari PPAK tuh pernah satu grup besar gitu loh Mas Oke, sebenarnya tuh. ospek ya. Ospek kampus tuh pernah satu grup besar, kita pernah kayak pensi gitu kan, kalau di akhir kan ada pensi kelompok tuh. Nah sebenarnya kita tuh udah pernah ketemu, cuma waktu itu ya cuma tahu-tahu aja gitu kan. Ada Terus sekedar kenal ya berarti ya. kebetulan terus Fakultas Bahasa dan Seni itu mengadakan suatu pemilihan duta kampus. Nah disitulah akhirnya kayak aku memberanikan diri untuk daftar di situ, terus ketemu Rafin gitu. Nah di situ sebenarnya kita di duta kampus itu bukan sebagai pasangan sih Mas. Justru Rafin ini juara 2-nya, nah aku ini juara 3 gitu. Di ajang yang sama berarti. Iya, di Iya, ajang di yang duta sama itu. pasti kok awalnya duta kampus ya. Iya, kalau nggak duta Kalau kampus, nggak dia duta duta wisata. kampus, Biasanya kayak gitu. Biasanya gitu. Berawal dari bawah dulu lah ya. Oke.
Terus Jangan aku berarti- dong yang nanya. Karena nggak usah perlu ditanya, beliau ini udah tahu semua Udah sebenarnya tahu kan. semua ya, ada originnya juga ya. Kan butuh tahu nih. Iya, Tahu juga. Teman-teman juga pengen tahu nih gimana. Nah. Terus Oke. habis itu kok bisa ditawarin buat ikut Putra Putri Kebudayaan, apalagi mewakilinya langsung Jawa Tengah. langsung Jawa Tengah misalnya Nah. gitu. Nggak ada pemilihan di kota Semarang dulu istilahnya Ya, gitu. oke. Ceritanya panjang banget nih ya sebenarnya. Berawal dari itu tadi duta kampus, kemudian kan kenal sama salah satu orang yang terkenal di Jawa Tengah lah. Ini dia, Mas Hani kan pasti udah tahu Juga semua pasti lah udah ya. tahu semua yang Udah nonton nggak udah asing lah. sering banget nonton dan betul banget sama Sani. Nah itu dikenal sama Mas Hani, tiba-tiba Mas Hani itu ngubungin aku sama Rafin. Ini ada ajang namanya Putra Putri Kebudayaan Indonesia. Nah sebelumnya itu mereka udah dapet wakil Jawa Tengah Mas buat di tahun Oke. itu. Tetapi nggak tahu sih permasalahannya apa. Nah finalisnya itu mundur yang perwakilan Jawa Tengah. Betul. Dan itu tuh kabarnya itu hamin sebulan Mas, hamin sebulan karantina. Terus itu Mas Hani ngubungin aku nggak tahu ya alasannya Mas Hani kenapa ngubungin aku sama Rafin, mungkin nanti bisa dijelaskan ya Mas ya alasannya kenapa kok milih kita berdua buat mewakili Jawa Tengah. Jadi itu menghubungi itu ya udah kayak ini kapan lagi sih ada kesempatan besar, apalagi tiba-tiba langsung mewakili provinsi Jawa Tengah, langsung ke ajang nasional. Dan kayak sebenarnya kaget juga sih, kan dari awal kan kita berdua ini pageant yang diikutin setaranya kampus ya, dan itu fakultas, kok tiba-tiba langsung ke nasional. Agak Wah, kaget juga kaget ya. banget Kaget sebenarnya. Itu sih itu terus ya akhirnya ya udah memberanikan diri buat mengikuti ajang tersebut, mewakili Jawa Tengah. Berarti kalau dari berdasarkan ceritanya Novi, persiapan cuma sebulan doang berarti Novi? Sebulan, sebulan. sebulan ya Iya. sudah, nggak sampai malahan. Itu shock terapi banget ya itu? Apa gimana? Banget. Nah itu mungkin bisa diceritain ke teman-teman? Gimana Rafin? Kalau bicara shock terapi pasti sih ya, soalnya kan kita dari dari nol banget ya Nov ya. Kita bener banget. benar-benar belum ngerti kayak gimana sih dunia pageant itu. Iya, ibaratnya kita kayak baru lulus Iya, SMA dan loh. sebenarnya pun kita Langsung terjun di nih. duta fakultas itu ada tahapan yang lebih tinggi, duta universitas Iya, ya betul. namanya. Tapi karena suatu alasan akhirnya kita skip dan bicara shock lagi, jelas shock karena apa ya, kita persiapannya nggak Persiapannya ada, mepet terus kita untungnya kita dibantu sama Mas Hani dan ya gitulah ya. Ya, jadi ada yang ngarahin juga, jadi ya kita jadi semakin yakin juga sama diri sendiri yang tadinya ragu-ragu bisa nggak ya, tapi ternyata orang-orang sekeliling juga selalu ngeyakinin Support kita, kita, support, bantu kita. Penting banget. dikelilingin Support dari orang-orang baik gitu Iya, kan. betul. Ya alhamdulillahnya itulah. Surround yourself with the good people. Yes. Itu. Seperti itu. Nah berarti dalam waktu sebulan itu juga, ya istilahnya kita yang persiapan 2 bulan 3 bulan aja kepontal-pontal. Oh, benar, Apalagi benar. yang cuma 1 bulan itu istilahnya kayak Iya, gaspol kejar- rem belum. Iya, kejar tayang pokoknya itu. Ya, Aku milih mereka. nah, Oke. dijawab dulu nih. Ya jadi ini sih sebenarnya Kita apa jadi ya? punya 3 narasumber nih. Bagaimana Karena kalau banyak ada narasumber. Duduknya diubah. Bosnya juga jadi narasumber nih. Ya sebenarnya ini sih karena tadinya itu kan udah penobatan tuh di Duta Fakultas Bahasa dan Seni UNES. Oke. Mereka udah kepilih nih sebagai ada juara 1 sepasang, juara 2 sepasang, dan juara 3 sepasang. Dan ya gitu akhirnya sampai akhir sekarang ya akrabnya jadi berubah gitu. Yang juara Rolling. 1 lebih akrab sama juara 1 putri, akrabnya sama yang 3 putra. Juara 1 putra akrabnya sama 2 putri, juara 3 putri sama 2 putra. Akhirnya kayak gitu. Jadi kayak kebolak-balik. Mereka sampai bilang, ini kayaknya kita dulu salah ini deh, salah urutannya. ya kan kita nggak tahu ya dulu waktu Iya. pas penjurian itu seperti apa, karena Betul. dari jurinya seperti itu. Nah, ya sempat ini sih sebenarnya kenapa milih Rafin sama Novi. Karena aku melihat tadinya tuh ini, aku melihatnya ke Novi dulu sih pertamanya. Karena kan juara 3 itu kan nggak dikirim ke Mana-mana. nggak dikirim ke tingkat tingkat universitas. Oke. Oke, akhirnya Novi, yaudah Nov, kamu tak ambil nanti ini, tapi pasangannya siapa gitu loh. Nah, waktu itu aku melihatnya kayaknya kok Rafin yang pas gitu loh, dan bisa dibilang aku lebih bisa megang gitu loh. Oke. Dalam artian komunikasinya bisa lebih baik, lebih enak dan lebih nyaman dan mau untuk tak ajak, yaitu kebut-kebutan tadi gitu. Makanya akhirnya terpilih mereka, dan aku kan sempet ngajuin juga tuh antara Rafin atau yang juara 3 gitu.
aku kirim ke sana ternyata yang dilirik yang Rafin gitu. Jadi ya mungkin kasusnya seperti ajang-ajang yang lain yang mungkin lebih dilihat dari kebutuhannya seperti apa gitu. Ya itu sih sebenarnya. Jadi ya sebenarnya apa ya? Jadi akhirnya jadi ada drama di Duta Kampus sendiri gitu. Kalau Anda dramanya tidak seperti lepas dari apa? drama ya kakak ya. Hidupnya Dramanya berdrama. seperti apa? Nanya ke Rafin. Ya jadi kan karena akhirnya kan tadi yang seperti Rafin bilang kan, jadi dia nggak jadi maju ke universitas. Nah itulah yang menimbulkan. Tapi kan memang harusnya juara 1 aja yang maju. nggak 1-2. Oh, oke. Dua pasang langsung gitu Kak. Oke. Gitu. Terus mungkin boleh deh diceritain dulu dari duta kampusnya dulu seperti apa ketika Ada audisi awal nggak? awal Rafin daftar ya gitu. Apa yang membuat kalian tercetus untuk mendaftar Apa itu loh? memang disuruh-suruh Apa doang? disuruh sama dosen? Kan ada cerita kayak gitu juga. Iya, iya. Bener juga, benar. bener juga. Mas siapa dulu nih? Kamu dulu aja. Oh, aku dulu ya. Kalau dari aku sendiri, aku udah sebenarnya dari SMA dulu tuh kayak udah ngikutin Putri Indonesia dulu. Oke. Nah itu dari situ kayak sebenarnya pengen sih ada keinginan nih bisa nggak ya aku kayak gini juga gitu. Nah ketika udah kuliah itu aku daftar tuh semester 3 kalau nggak salah. Nah kebetulan ada info ini fakultas kita ngadain ini pemilihan ini buat jadi duta kampus nih. Kayaknya ini kan ya maksudnya masih satu jalur kan di dunia pageant gitu. Kayaknya aku tertarik nih apalagi waktu itu kondisinya gini. Aku dulu tuh kan aku asalnya ini dari Lampung. Nah ini kan kuliah di Jawa Tengah. Nah, kayak di kampus itu aku kayak selalu diremehin karena memang kalau misal ngomongin, kan aku jurusannya pendidikan seni tari nih ya. Ngomongin seni tari, aku kan basicnya dari Lampung itu beda sama di Jawa. Nah, kayak iya beda Mbak. Jadi kayak di kampus tuh kadang kayak selalu diremehin, dipandang sebelah mata gitu lah. Nah, dari situ aku kayak pengen ngebuktiin itu mungkin jadi kelemahanku di sini, tapi aku juga pengen ngasih lihat ke orang-orang lah aku tuh juga punya kelebihan loh selain kekuranganku ini. Jadi dari situlah mungkin ini kayaknya salah satu jalanku deh buat nunjukin kelebihanku itu. Makanya itu aku tertarik, aku coba dulu deh akhirnya ya alhamdulillah dari situ perjalananku dimulai. Gitu. Waduh, perjalanan panjang. Perjalanan panjang. Jadi dari suatu apa ya ingin membuktikan sebenarnya itu bukan suatu kekurangan ya Nov ya kalau udah Bukan sih. apa ya? Kan hanya sebagai warga pendatang kenapa dibilang itu Iya, ya, iya berbeda sih. ya? Nah, Padahal ya sama aja mau datang Iya. dari mana aja juga. Iya sih, nah waktu itu bukannya aku dipandang rendah kayak gitu tuh bukannya aku semakin semangat buat latihan, aku nunjukin aku bisa nari ini gitu enggak, tapi aku malah mindsetnya tuh aku pengen nunjukin kelebihanku dibalik kekuranganku itu gitu. Jadinya akhirnya daftar Kayak itu. semacam ini ya, mencari celah lain yang Nah, kamu bisa lebih berprestasi Iya daripada betul, mereka. betul. Ya karena mungkin ya ini bukan aku underestimate ya. Mungkin kalau Novi ngejar di mata kuliah untuk menarikan Jawa kan memang udah beda basic ya. Kayaknya terlalu ini banget ya sih kayak apa ya? Maksa. Maksa dan terlalu ngoyo gitu loh. Mungkin kayak gitu ya. Ya, kalau Rafin sendiri Kalau aku sih Awal mulanya ternyata beda ya Nov ya cerita kita. Beda ya. lah setiap Beda. awal. Beda banget loh. Ini bener loh. Aku tuh awal-awal tuh dari semester 1 loh kayak dipilih sama fakultas waktu PPAK. Itu dipilih sama apa ya waktu itu ya berarti Kajur ya atau dekanat lah pokoknya bagian dekanat. Mas kamu bisa tolong nggak nanti waktu penobatan atau penyerahan di tingkat universitas nanti kamu mewakili fakultas. Oke Pak, saya setuju, saya bersedia. Terus setelah itu berselang itu setahun lebih, yaitu semester 3 ya. Tiba-tiba ada pemilihan duta fakultas. Nah, di situ saya berpikir gimana ya, kok bisa ada acara begini? Apa emang ini acaranya fakultas? Apa memang di luar fakultas? Nah, dan saat itu entah kenapa ada senior saya 1 tahun di atas saya itu bilang, Vin kamu ikut duta fakultas ini deh, duta FBS. Terus saya berpikir lagi, dulu itu saya pernah dijadiin salah satu penobatan ya untuk fakultas. Apa karena ini aku ditunjuk gitu. Terus akhirnya saya, oh yaudah deh mas, aku daftar gini, oke. Nah sebenarnya dari situ sih, saya juga tertarik kayak apa sih jadi duta itu seperti apa, kinerjanya seperti apa. Dan itu kan pasti channelnya luas banget ya, bisa interaksi sama orang di fakultas, bahkan di luar fakultas, bahkan di luar kampus pun pasti bisa Dan bersosialisasi. sometimes kalau yang kayak gitu-gitu tuh lebih dimudahin gak sih?
Iya, Kalau bener. yang fakultas, Iya. kamu anak organisasi. Iya, oh, kamu pasti anak itu pasti organisasi. dikenal sama Iya. anak fakultas itu pasti Iya sih. dikenal. Kadang mungkin pas kita ngajuin beasiswa kan Betul. juga itu kayak punya Oh, ini punya Pertimbangan prestasi. di Iya. gitu, jadi Iya. pertimbangan khusus. Ya, itu pengalaman. Digampangin banget sih kalau Salah Kalau satu Raffi tipsnya. sendiri itu orang asli Semarang, Jawa Tengah. Iya, aku asli Nah, Semarang. ini kan beda nih, dua cerita nih, Beda. ya kan. Yang satu asli Semarang, Yang tapi dia apa ya? Asli Semarang tinggal di Semarang. Dia tinggal di Semarang, tapi dia nggak ada pun apa ya? Nggak ada ini pageant ini kayak gini nih, pengen atau Nggak ada nggak pandangan. nggak ada pandangan. Sedangkan yang satu dia bukan asli Semarang, asli Jawa Tengah, tapi dia punya pandangan, oh pageant itu kayak gini, aku pengen ikut nih, pengen nyoba nih. Nah akhirnya ketemu di tempat yang sama. Tempat yang sama. Wadah yang sama. Nah itu berarti waktu ajang duta kampus ya itu kan Iya. kayak gitu ya. Juara Raffi juara 2, Novi juara Juara 3. tiga. Nah habis itu lanjut masuk ke Putra Putri Kebudayaan gimana tuh? Ya itu dengan persiapan yang mepet banget, Nah. cuma sebulan justru itu malah jadi ini ya Mas ya, kayak semangatnya tuh malah kenceng banget gitu loh. Daripada yang persiapannya mungkin masih ada waktu 1 tahun, itu justru kadang kan kayak mereka masih gampangin kan, masih lama ini jadi Iya, nyantai-nyantai bener-bener gitu kan. Iya. Iya kan biasanya kayak gitu. Nah justru itu dalam waktu sebulan tuh bener-bener ngebut dari nyiapin wardrobe, cari prepare, support itu juga, wardrobe support macam-macam. gitu-gitu, dan alhamdulillahnya kita itu dapat support dari kampus, dari FBS. Nah itu salah satunya keuntungan jadi Iya, duta duta kampus. kampus. Gitu kita Jangan remehkan duta kampus ya. iya kita disupport dari Keren banget ya. dari kampus Iya. buat maju ke sana, alhamdulillahnya. Ya alhamdulillahnya juga ini sih kemarin UNES itu support full. Jadi kayak bener. apa ya, biaya lisensi, transportasi Transport. segala macam. Administrasi udah ditanggung. Alhamdulillah dari untuk Novi dan Raffin itu cover Cover. penuh. Dan itu pun juga agak sedikit drama ya Nov sebenarnya ya. Karena jadi ini kalau kita telat 1 minggu aja masukin itu dana hangus. Udah hangus. Karena itu emang akhir Anggaran. tahun tutup anggaran, dan sisa dana anggaran buat kemahasiswaan tuh ya tinggal buat mereka itu ternyata gitu. Iya. Kalau kita nggak ngajuin ya udah. Baik. Bye. Keluar uang pasti. Alhamdulillah. emang bener-bener Rezeki, waktu ya. rezeki. Iya, ada dramanya juga sebenarnya. Rezeki nggak kemana deh Oh, pokoknya. betul. Gitu sih, sampai dulu tuh ya akhirnya bingung mau pesen tiket buat kesana, pesen dulu enggak karena kan kita masih mikir itu juga kan. Cair apa enggak gitu? Cair apa enggaknya. Iya. Iya. Ya itu alhamdulillahnya. rada-rada cemas sih, Rezeki Mare. kemana? Di Bandung. Di Bandung. Iya, awal Acara tahun di Bandung. PPKI itu di Bandung. Nah itu 2018 sekitar 2018. 2-3 tahun yang lalu lah ya. Iya. Nah itu waktu kan tadi persiapan udah nih ngebut-ngebut Sebulan. sebulan nih. Sebulan. Kayak orang gila tuh kak itu. Iya, sebenarnya kayak orang dan Apalagi 2 loh. Nah, iya, Bro. bener Nggak sih, cuma bener. pilih 1. nyiapin 2 itu agak-agak berat Satu dan aja susah. dari situ akhirnya aku jadi makin akrab banget sama Mas Niki. Nah, Nah, ya. ini terima kasih itu banget juga. ya, kita Mas kenal Niki yang juga selalu di support acara pokoknya. Iya. Iya, awal mula kenal Mas Niki juga dari itu sih ya, Iya bukan sih, Mas. kita pertama kali kenal dari kalau sama Novi emang sama Raffi ya pas Ya, itu pas ya. itu, PPKI Tapi kalau itu. sama Kak Sani udah kita udah berapa kali Beliau udah beberapa kali kerja sama. belum terlalu Seintens yang itu ya. intens Iya. banget. akhirnya kita bertiga kecemplung semua ya Kak. Iya, soalnya kalau aku pribadi kan ikutnya kan mungkin kayak cuman PI, DK gitu sebatas yang pernah aku ikutin aja gitu, nggak yang seluas mereka Betul. berdua gitu loh. Kalau mereka berdua tuh kayak yang bener-bener setiap pageant ngikutin Ngikutin makanya. Makanya mohon maaf nih kalau informasi yang saya berikan kurang luas. Senior di atas senior nih ya. Iya. Cuman deh itu gitu Nah aja. itu pas apa ya hitungannya kalau setelah tadi kan katanya udah dapat full cover semua tuh dari fakultas, terus persiapan udah beres dan segala macem. Berarti kita ngomongin karantina nih kalau gitu. Iya. Nah karantinanya tuh gimana tuh Pak? Apalagi edisi perdana. Tapi mungkin sebelum karantina ada persiapan yang banyak banget Iya. ceritanya. Nah, boleh, boleh. Banyak banget. Sebulan loh. Banyak banget. Seru Boleh, nih kayaknya boleh. kalau makin. Ya Boleh. mungkin bisa diceritain dulu. Boleh. Dapat Kan mungkin dapat kesulitannya sendiri-sendiri juga Iya, ya sih. dapat baju dari mana, dapat apa kayak semacam natkos itu dari Kostum. mana. Talentnya gimana kalian berdua selama 1 bulan? Oke. Boleh diceritain dari mungkin Raffin dulu. Raffin boleh. dulu. Udah aja Nabi dulu. Oh, Ini oke. lebih banyak ceritanya nih, lebih seru nih. Seruan yang mana Iya. nih? Kayaknya mendingan yang kurang seru baru. Gimana mau dimulai siapa? Kamu Oh, mulai. oke.
Ya, dari persiapan yang kurang lebih 1 bulan itu, untungnya dapat support juga dari desainer-desainer Semarang, salah satunya Mas Niki. Terus waktu itu ada dari Amaria ya Mas ya. Terus itu aja ya, 2 itu yang buat karantina, kebutuhan itu. Terus buat tradisional kostum. Nah, di PPK ini ada tradisional kostumnya. Kebetulan di sini aku dapat support dari temanku sendiri, satu angkatan di kampus. Itu dia emang suka bikin tradisional kostum gitu-gitu. Nah, itu ada cerita lucu tuh di balik itu. Apa itu? Nah, waktu itu posisinya dia kan rumahnya di Solo, Mas. Di Solo, akhirnya aku sama Mas Sani ke sana buat ngambil bajunya kan nggak enak kan kalau misal bajunya ya dititipin orang atau gimana, jadi kita ngambil sendiri biar ketemurannya langsung gitu. Nah, ke sana kita motoran tuh berdua, nekat banget itu pokoknya. Motoran berdua, udah sampai sana ternyata kostumnya kan gede banget, bener-bener yang gede gini banget loh Mas. Itu ada pokoknya di Instagramku, warnanya merah. Kostumnya emang grande. Grande gitu, kostum karnaval gitulah ya. Terus udahlah itu naik motor, di packing, itu bener-bener dari Solo ke Semarang itu PP, naik motor, pulangnya itu malam-malam banget. Itu bener-bener, kan ada yang kalau tradisional kostum kan ada yang kayak diginiin. Mas Ari naik buat di bahu buat ini sih ngaitin yang apa? Yang grandenya itu. Nah itu Mas Hani pakai itu sambil nyetir aku, terus aku bawa yang itu tadi sayap yang gede itu udah di packing, itu tak bopong gini, dikardusin, masih megang apa lagi gitu di jalan ngebut gitu, angin gini-gini, mas aku rak kuat sampai gitu. Bener-bener perjuangannya itulah mungkin ya dari situ ya, dari perjuangan yang itu ya alhamdulillah membuahkan hasil. Dan ya. ada cerita, Nov, itu yang penting. Iya, ada ceritanya itu. Ada yang berkesan lah ya. Berkesan. Ya bayangin naik sepeda motor nasional. Iya, dan itu malam-malam, Mbak. Coba dia naik sepeda motor, sayapnya dipakai. Terbang dong. Ngapain? Langsung terbang tuh. Iya, itu sebenarnya juga yang di bahu itu tuh ada ininya, ada ada Mas ya. ornamennya gitu. Jadi kalau terlalu ngebut banget juga oleng. Pelan-pelan gitu. Ya itu sih yang menjadikan cerita lucu. Cerita lucu di balik perjuangan tuh. Tawa dan tangisnya di situ gitu. Nah, kalau Rafin, Kalau aku sebenarnya dari persiapan mencari wardrobe nih ya, ini kan sebenarnya kalau yang baju-baju kayak kemeja, pakaian-pakaian untuk pas karantina itu sebenarnya udah ada. Tapi ya itu, kita cari tradisional kostum itu ya, aku bener-bener kita nggak tahu apa yang mau dipakai ya gitu ya. Iya, karena masih awal banget sih ya Mas ya. Terus Belum itu ada contohnya dibantu, benar. aku juga bingung cari-cari ada channel apa enggak, disuruh Mas Ani, kamu coba tanya teman-temanmu waktu zaman SMA tuh, ada nggak yang punya tradisional kostum. Terus akhirnya gimana ya, Mas Ani nggak tahu gimana punya channel nih, tapi bukan tradisional kostum yang bener-bener iya, tapi yang lebih ke untuk kalau di Semarang itu namanya SMC. Yes. Nah, iya, jadi kayak pakaian-pakaian karnaval gitu. Wah, yaudah nih nggak apa-apa, mumpung ada kan ya daripada nggak ada sama sekali. Soalnya ya gimana, waktunya cuma 1 bulan loh, kita mau bikin pun juga nggak mungkin. Iya, itu kan pesen kan pasti lama banget ya Kak ya. Lama banget. Akhirnya ya ngelobi, Mas Ani dapat dari kenalannya, aku coba pakai, ternyata besar banget. Yang biru itu Iya, benar, itu ada di Instagramku ya. Jadi ya namanya pakaian SNC kan gede banget, itu lebih kayak megah gitu yang mungkin ada ya. sayapnya kayak ikan Iya. cupang itu. Iya bener. Kayak ikan cupang, bener kayak ikan cupang. Iya, bener. Iya kan soalnya kalau SNC ada tematiknya. Iya, waktu itu temanya air kalau nggak salah. Ayo bener ikan cupang kalau Iya, gitu. ada 4 elemen kalau SNC. Iya. Air, api, tanah. Nah, udara. Avatar dong. Iya beneran, serius. Jadi kalau kamu ke base camp yang sebelah sini, nanti isinya yang air doang. Kalau yang kesini api-api Wah, doang. ini insight baru nih. Kalau Insight baru. tahunku tuh bunga Iya, bunga. Phoenix. Kayak gitu, aku dapet Phoenix. Gitu. Jadi tuh tradisional kostum itu kayak gimana ya, beda sendiri gitu ya. Nat? Di sana. Yang Beda. lain pada bertema-tema ada unsur-unsur Budaya, kebudayaan. gitu-gitu. Punya aku warnanya biru gede. Ya asik sih bawa Tapi justru unik kan di sana kan. Berapa kilo? Berapa kilo ya, mungkin ada 10 kilo. Nggak sampai 10 kilo sih. Justru sebenarnya lebih beratan punyaku Mas. Kalau punya kalau punya aku kan melebar gitu kan, kayak ada kain lebar gitu. Dan kalau Novi meninggi lebar. Iya, dia packingnya lebih enak, jadi kayak dilipat kayak payung gitu. Ringkas gitu ya. Kalau punya Novi kan dari besi itu. Jadi lebih berat. Lebih berat. Perjuangan ngangkat nasional kostum juga PR ya Kak ya. Orang
pas berangkat Makainya aja, PR. pas berangkat juga PR itu. Heeh, berangkatnya Naik apa ya kalian berangkatnya? Kereta. naik kereta dari Semarang ke Bandung. Ya lebih aman naik kereta sih. Iya. Nggak Kecuali ada kalau overbagasi. kalau ada mobil sendiri lebih enak lagi. Bener itu sih Nggak ada sebenarnya. over bagasi kak. Itu. Bukannya tapi di kereta juga kalau over juga dikenain biaya tiket 1 kali berangkat. Enggak, kan ada ini, ada kayak Ada space, jadi Iya, kita untungnya kebetulan kita pernah. di bagian belakang kan Aku itu tuh kursinya. Udah nyaranin mereka nanti kalau pesen kereta pilih kursi yang paling pojok Heeh. belakang Iya. atau pojok paling Heeh. depan. Jadi kan Dan ada untungnya space bener belakang. aja kita dapat tempat yang belakang dan di belakang tuh ada space ya Novia. Buat naruh itu diselipin lah di situ. Kalaupun di tiap kompartemen ada kayak ini, ada kayak satu space gitu, emang dia khusus buat apa sih? Barang. Barang Heeh, koper yang itu gede. beda lagi. Kan ada tuh yang travel pakai koper gede kan nggak Iya. mungkin dimasukin ke Iya. kabin atas. Taruhnya di situ. Ya bener sih daripada naik pesawat. Iya, kayak lagi di itu Dananya, nambah iya banget. benar. Iya. Kilo soalnya itu ini. Ya itu sih. Terus mungkin bisa diceritain gimana kalian berangkat. Oke, pas berangkatnya. Ada drama apa lagi? Ada lucu banget Ada, mereka tuh. dramanya Gimana lucu ada ini. Dramanya lucu. Pokoknya waktu itu berangkat dari Semarang kan acara dimulai itu Senin nggak sih? Iya. Senin. Kan. Nah kita berangkat itu Minggu malam. malam. Minggu malam kita berangkat sampai Bandung itu Senin subuh. Subuh. Senin subuh sampai stasiun dan aku baru sadar ternyata aku ada yang ketinggalan yaitu kaos putih. Aku nggak bawa kaos putih. Terus akhirnya Rafin udah suruh nunggu di stasiun. Rafin, ini aku lihat di maps ada pasar deket. Ternyata stasiun tuh deket sama pasar baru. Nah akhirnya aku nekat ke sana, mubeng-mubeng tuh di pasar, nemu. Akhirnya udah alhamdulillah pas udah balik, udah mulai agak siang lah. Kita akhirnya kan di situ kan udah sampai kan ya berarti belum mandi tuh ya di stasiun lagi. Akhirnya nekat dandannya di stasiun dong, dari make up, catokan, diliatin orang-orang Berarti gitu. belum masuk ke hotel nih. Belum. Ini kita baru banget sampai Baru stasiun. nyampe banget. Kita nunggu sebelum masuk ya Nov ya. Sebelum masuk ke pertama pendaftaran Iya itu kita sih. stay dulu di itu. Kesalahannya itu sih, harusnya kan kayak H-1 kita udah Iya, sampai iya. sana ya Mas ya, buat prepare segala macam. Ya namanya juga Masih pertama. nah bener itu ya. belum tahu apa-apa, medan perang gimana belum mengerti kan. Dan di toilet berdua belum mandi udah akhirnya kita ke hotel karantina, terus salah hotel, Hotel itu. juga. Ada dua di Bandung itu ada dua dengan nama hotel yang sama. Sama. Kita ke hotel yang satunya. Pas kita Oh iya, datang, ini bener-bener. acara venue-nya di sebelah mana? Duh, ini bukan yang ini Kak, bukan yang ini, Ini salah di hotel. Nah, daerah Ya jadi itu kan satunya. hotel itu kan namanya Gino, Gino Ferrucci. Nah, Gino Ferrucci itu satu ada di Braga, Dago. yang satu tuh Di di kebun Kalau kebun kebun apa sih namanya? Kebun dalam. Kebun Ya, dalam. Jakarta kakak. kebun jati ya. Iya, Iya, itulah pokoknya pokoknya dan- pokoknya satu namanya kebun-kebun apa gitu. Mereka salah. Punten orang Bandung kalau salah ya. Pokoknya kita Mereka salah itu. datangnya ke Braga. Iya. Padahal udah nurunin barang-barang yang banyak itu. Terus akhirnya ya udah kita pindah Pindah lagi lagi. ke hotel. Akhirnya udah sampai di sana ternyata Antum. ya mungkin karena kan ini ya Mas ya, finalis lain kan mungkin udah lebih berpengalaman. ya. Persiapannya gitu. juga udah lebih mateng banget jauh-jauh hari lah. Kita itu sampai sana tuh saltum. Saltum. Pakai pakaian yang bener-bener ya kita Casual. ala Kayak ala main, aku kayak pakai main iya, biasa pakai banget. sepatu kets, celana jeans, terus kemeja pendek. Terus Rafin Aku cuma pakai jaket Jaket sama jeans. kaos udah gitu. Bener-bener kayak sama main celana gitu, jeans. padahal di Udah. sana finalis dari provinsi lain tuh bener-bener Udah udah bener-bener, iya, all out udah udah banget. heels tinggi segitu, udah pakai cocktail, itu rambutnya udah on point, make up on point semua. Jadi di sana aduh. Tapi Kayak mall nih. untungnya tuh kita pertama kali datang baru 2-3 finalis yang datang ya Novi. Jadi kita nggak butuh waktu lama setelah registrasi Ganti kita baju langsung. enggak, Iya. kita langsung dapat kamar, Kamar. jadi kita bisa masuk masing-masing. Kalau setelah itu udah rame kita baru datang, kelihatan banget kalau kita Kelihatan saltum. banget. Iya. Untungnya sih di situ Untungnya. ya kita datangnya Iya. lumayan gak sih. Ya. Ya itulah, itu hari pertama. And then nextnya Capek, terus habis capek, itu saltum. ada istirahat dulu Apa langsung malamnya kegiatan? atau Oh. ada kegiatan lagi? Waktu itu kan kita check-innya itu siang ya Vin ya? Siang, iya. Siang, terus setelah kita masuk kamar masing-masing dapat roommate itu udah langsung prepare, terus sekitar sorean kita ada opening Gitu ya. opening ceremony. Setelah itu udah malamnya itu langsung gala dinner sekaligus sasing waktu itu. Oke, Iya. pertama kali itu. Hari pertama itu. Dan itu juga sebenarnya bajunya Rafin yang buat gala dinner juga drama loh.
Jadi Iya. itu tuh baju diambil Hamin Hamin. 2 jam Pak ya, sebelum Set. mereka ke stasiun. Dan Kenapa tuh? Iya, Hamid, iya. Kan Iya. aku itu masih sempet ikut kan ngambil masih bajunya ngambil itu. baju. Dan itu ya terima kasihnya ke Holis sih, karena pinjem bajunya Holis. Karena bener-bener itu tuh di luar prediksi gitu loh. Oke. Kayaknya untungnya ada baju apa sih ya? Ya batik gitu sih, batik Etnik daerah gitu gitulah, kan. Ya untung bener sih Kak, nggak naik pesawat 2 jam udah ditinggal ya Udah tuh. ditinggal, dan ya itu sih lucunya tuh apa ya, mungkin tim Putra Putri Kebudayaan Jateng itu tahun pertama Rafin pakai bajunya Holis. Holis akhirnya jadi finalis. Tahun selanjutnya Holis sempat pakai bajunya Noval, akhirnya Noval jadi finalis juga. Oh berarti ini tinggal ditunggu nih. Iya, yang pakai bajunya Noval siapa? Pinjem baju siapa? Masalahnya Noval tahun ini nggak ada pinjam siapa-siapa. Ya udah, jadi nggak ada penerusnya lagi. Nggak ada bener. Mungkin jangan. Ya nanti berarti mulai dari awal lagi. Mulai dari awal kayak dia nih, kayak pom bensin ya Kak, dari nol ya. Dari nol. Nanti yang finalis tahun ini pinjemin bajunya siapa gitu. Nah. Biar bersiklus. Kalau karantinanya sendiri itu kegiatannya apa aja sih? Berapa lama udah tuh? 5 hari nggak sih? 5 hari. 5 hari. 5 hari sama final ya. Kalau di tahun pertama itu banyak ini sih, kayak materinya itu banyak. Kemudian kita nanti akan ada presentasi kebudayaan. Nah kalau misal kan sebelumnya Mas Holis kan udah masuk di sini nih mewakili putra putri kebudayaan Indonesia. Nah pasti kan udah dijelasin lebih lanjut gimana acaranya. Tapi kalau di tahunku, karena tahun pertama itu masih agak sedikit berbeda sama PPKI sekarang. Kalau sekarang kan mereka itu udah ada advokasi langsung lah yang buat penilaian finalis. Nah kalau di tahun pertama itu belum ada, tapi adanya hanya presentasi kebudayaan. Nah itu salah satunya presentasi kebudayaan, terus ada photoshoot juga, terus ada penampilan bakat, penampilan tradisional kostum, interview, terus apa lagi ya Vin? Udah itu aja. Sama materi-materi. Oh, Iya, materi-materi. itu kayak talent, terus kayak apa di Presentasi. interview itu tuh satu-satu atau pasangan langsung? Oh penilaiannya satu-satu. Iya, satu individu. Walaupun kita satu daerah, satu pasangan, tapi untuk penilaiannya kita tetap satu-satu. Iya gitu. Berarti dipanggilnya buat talent satu orang. Iya. Di interview juga satu orang. Masing-masing. Iya. Jadi bukan kayak ya kayak di duta wisata Duta lah. wisata kan juga gitu sih, Walaupun nilainya per pasang tapi kan nilainya satu-satu. Betul. Oke. Terus dapat pertanyaannya yang beda. Kan pasti sharing kan habis itu kamu dapat pertanyaan Dapat apa? pertanyaan apa? gitu kan. Susah nggak? Oh yang gitu. pas deep interview. Apa Gimana Rafin ya? dapat apa aja pertanyaannya? Kalau aku Ingat sih nggak? lebih ke pertanyaan yang concern ke diriku sendiri. Personality. Iya, personality banget. Gimana kehidupanmu, maksudnya kegiatanmu apa Kegiatan aja, sehari-hari. terus keluarga kamu gimana, kayak gitu-gitu aja sih. Ya kurang lebih sama sih ya, karena kan kalau di interview kan itu kan tujuannya untuk menggali siapa Iya. sih kita Iya, gitu. Paling ya kayak gimana sih proses sebelum menuju ke ajang nasional ini, gimana perjuangannya, gimana gitu-gitu. Talentnya apa nih kalian? Kalau aku nari, Iya. saya bingung lagi nih. Bingung mau ngapain lagi, mau nyanyi kayaknya jangan. Narinya dari apa nih? Dari Semarangan waktu itu. dari Semarangan. Kalau Raffi? Kalau aku itu sebenarnya talent apa ya Mas ya? Gimana? Guguritan. Ya guguritan. Mungkin ada cerita Iya sih. dari Mas Ani kalau talent itu gimana? Ya karena aku tuh ini memaksa dia untuk guguritan tapi disisipin kayak tembang gitu loh, macapat. Tembang. Berarti campur macapat sama guguritan. Dan itu pun latihannya juga cepet banget. Ini pokoknya serba mepet deh kita. Iya. Tapi kan kalau udah ada basic pasti lebih cepet Bisa. sih nempel.